Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syafaat Ariful Huda. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu peserta pelatihan membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian pendidikan, sains, humaniora ya. Nah, di materi yang ketiga itu adalah sistematika penulisan artikel ilmiah pada jurnal Sinta. Nah, perlu diketahui bahwa terkait dengan jurnal Sinta itu adalah sebuah singkatan ya. Jadi Sinta itu adalah Science and Technology Index gitu. Jadi ini sebenarnya didasarkan kepada Kemenristek Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 ya, terkait dengan akreditasi jurnal ilmiah. Nah, tingkatan jurnal Sinta ini kan Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Sinta 1 itu biasanya dia nilainya poinnya 85 hingga 100. Lalu biasanya juga dia sudah terindeks Scopus. Lalu nanti ada Sinta 2. Sinta 2 itu poinnya gitu ya, itu 70 sampai 85. Itu sudah dari LIPI, terakreditasi LIPI. Lalu ada Sinta 3 ya, itu poinnya 60 sampai 70, biasanya terakreditasi ke Arjuna ya, jurnal nasional. Lalu ada Sinta 4 itu poinnya ya atau skor jurnal 50 hingga 60. Ya, jurnal Sinta biasanya ada di Arjuna ya atau di skala nasional. Lalu ada Sinta 5, skor yang diperoleh minimal 40 hingga 50. Lalu ada Sinta 6, skor yang diperoleh 30 hingga 40. Nah, itu adalah jurnal-jurnal Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 yang umumnya digunakan untuk mempublish artikel kita. Nah, biasanya semakin tinggi ya, kayak semacam Sinta 1 itu otomatis proses penulisannya itu lebih bagus gitu ya, artinya lebih sukar gitu ya, terkait juga dengan reviewernya gitu ya. Untuk masuknya itu bisa diproses sampai 6 bulan gitu ya, baru ada jawaban. Jadi 4 sampai 6 bulan baru ada jawaban dari pihak jurnal begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Sinta 2 saja kemarin saya kalau tidak salah itu sekitar 4 sampai 6 bulan ya, baru ada balasan gitu ya dari jurnal Edulon gitu ya. Dan insyaallah alhamdulillah di Agustus ini sudah terbit gitu ya, nanti di Agustus gitu. Nah, itu ya sedikit terkait dengan jurnal Sinta. Jadi semakin tinggi semakin sukar gitu ya. Seperti itu proses pembuatan jurnal di Sinta. Nah, nanti kita akan membahas sedikit sistematika secara umum, lalu nanti saya akan memberikan contoh beberapa jurnal gitu ya, bagaimana sistematikanya gitu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan kalau misalkan mau membuat artikel ilmiah ya, hasil dari penelitian pendidikan, sains, humaniora ke jurnal yang dituju begitu ya. Oke ya, next ya. Nah, di slide yang kedua ini secara sistematika artikel ilmiah secara umum ya. Jadi secara umum ini ada 10 dan mungkin biasanya beda-beda ya, nanti berbeda-beda. Jadi nanti ada judul, lalu ada autor, penulis, lalu abstrak, kata kunci, ya pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan penelitian, lalu kesimpulan dan saran, lalu ucapan terima kasih ya jika ada, lalu daftar pustaka. Nah, ini adalah sistematika secara umum dari artikel ilmiah. Jadi maksudnya ini itu bisa menjadi sistematika jurnal internasional gitu ya, yang terakreditasi Scopus gitu ya, Sinta 1 dan Scopus misalkan. Dan juga jurnal nasional gitu. Jadi
ini dirangkumkan ya gitu ya. Ada yang ada dan ada yang tidak gitu. Jadi ini secara umum sistematikanya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mempersiapkan saja bagaimana untuk membuat artikel ilmiah hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung lagi apa nih yang mau yang mau ditulis gitu ya, bagian apa nih. Nah, sehingga ketika sudah ada secara umum 10 bagian ini, jadi kan tinggal mempersiapkannya saja, sehingga nanti tinggal ditaruh di template yang ada begitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi simpel saja. Untuk judul, abstrak, sampai daftar pustaka kita sudah membahas ya terkait dengan bagaimana bentuk judul yang bagus itu seperti apa begitu ya. Lalu abstrak isinya apa saja, kata kunci seperti apa gitu ya. Jadi memang secara sederhana terkait dengan 10 bagian ini sudah dijabarkan begitu ya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi begitu terkait dengan sistematika artikel ilmiah secara umum, karena sebelum ada peraturan yang sekarang yang tidak mewajibkan publish artikel di jurnal gitu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerbitkan atau mempublish artikel hasil penelitiannya ya ke jurnal-jurnal begitu ya. Seperti itu ya. Dan ini tambahannya tadi ya, secara umumnya gitu ya, internasional dan nasional ini tidak lepas dari 10 bagian ini begitu ya. Oke ya, lanjut ya, next ya, slide berikutnya. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh sistematika dari jurnal kependidikan, jurnal hasil penelitian dan kajian kepustakaan di bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Ini websitenya OJS kipmataram.ac.id, indeks php/jurnal kependidikan/index. Nah, ini kalau tidak salah ini sudah naik Sinta 3 ya gitu, sudah naik Sinta 3. Jadi ini sudah lumayan bagus ya, karena kan kalau dosen pendidik gitu ya, dosen biasanya kalau yang sudah lektor dia harus minimal Sinta 3 gitu ya, jadi nggak bisa lagi yang Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi memang semakin tinggi Jafung itu posisinya diminta indeks Sintanya lebih tinggi gitu ya, tingkatan Sintanya. Kalau untuk tenaga pendidik guru ini juga bagus juga untuk portfolio. Jadi Bapak Ibu bisa nanti di portfolionya terlihat bagus gitu ya. Jadi jejak rekam kerjanya bagus sekali. Nah, ini seperti biasa ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, saran, lalu ada ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Mungkin saya sedikit mengulas saja apa yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kayak judul itu kan kalau bagus biasanya judul itu kurang lebih 20 kata lah ya, jadi tidak usah banyak-banyak gitu terkait dengan judul gitu ya. Nah, lalu selanjutnya nanti ada nama penulis ya. Nama penulis biasanya nanti ada juga nama penulis itu autor ya. Autor itu bisa autor 1, 2, 3. Yang bagus sih umumnya ada 3 autor gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 5 ya tidak salah juga gitu, cuma memang pembagian poinnya nanti akan dibagi ke 5 orang gitu. Tapi kalau misalkan tiga orang gitu ya, maka pembagiannya ke 3 orang, jadi tidak terlalu kecil untuk mendapatkan poin tersebut gitu ya. Jadi maka memang kalau menurut saya 3 autor itu boleh dikatakan ideal lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau kerjasama dengan bidang yang serumpun, misalkan tim teaching atau tim mengajar misalkan di sekolah, guru matematika ada 2 atau ada 3, nah boleh gitu. Atau collab misalkan guru matematika lalu guru bahasa Indonesia lalu misalkan ada guru IPS, itu kan collab bisa gitu ya. Tinggal bagaimana spesifik untuk pengaturan
membuat artikel ilmiahnya spesifiknya bagian-bagian seperti apa. Jadi kalau misalkan mau dibagi misal gitu ya, yang matematika terkait dengan penghitungan statistiknya, kalau yang bahasa Indonesia dari kebahasaannya gitu ya, kalau yang mungkin IPS bisa dari cakupan atau luas dari apa namanya pembahasan dari si artikelnya begitu. Jadi masing-masing bisa gitu ya dispesifikkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan sistematika penulisan yang lain. Nah, ini GSI Journal of Indonesian Study Assessment and Evaluation gitu ya. Ini GSI ini kalau tidak salah di DOAJ ya. Jadi internasionalnya sudah tingkat menengah ya DOAJ gitu. Jadi kalau untuk syarat ya syarat kelulusan S2 begitu, nah itu bisa gitu ya, seperti itu. Nah ini ada sistematikanya, ada title, author, abstract, introduce, method, result, and discussion, conclusion, acknowledgement, reference. Jadi kayak tadi itu terkait dengan terima kasih gitu ya. Nah seperti biasa saya mengulas sedikit terkait dengan abstract and introduce gitu ya. Di abstrak biasanya ya singkat gitu ya. Ya kurang lebih 250 kata lah gitu. Jadi nanti di situ sudah ada tujuan dari penelitian ya. Lalu metode ya. Lalu pengambilan sampelnya seperti apa di metode, lalu nanti ada novelty-nya gitu ya. Hasil-hasil dari penelitiannya seperti apa gitu ya. Nah, di abstrak itu diungkapkan dengan jelas, lugas, gamblang, tidak bertele-tele gitu. Yang memang mewakili dari hasil paper atau hasil penelitian yang kita buat atau yang kita lakukan gitu ya. Nah, di introduce itu biasanya kalau di introduce itu biasa ya latar belakang gitu ya, terus ada kasus masalahnya seperti apa gitu ya secara umum, lalu diakhiri dengan spesifik sehingga nanti di introduce ini kelihatan bahwa poin masalahnya apa gitu untuk diangkat menjadi apa namanya artikel ilmiah gitu ya. Dan biasanya sih kalau di jurnal-jurnal internasional itu tergantung ya. Biasanya kita juga menjelaskan variabelnya gitu ya, antara variabel misalnya kalau ada 3 variabel, misalkan variabel kepuasan kerja atau variabel misalkan kinerja atau variabel decision making gitu. Itu tuh masing-masing ada kebijakan diintroduce. Jadi ada yang secara umum saja tidak ada variabelnya, ada yang dijelaskan secara ringkas terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Jadi masing-masing memang ada perbedaan gitu ya. Jadi maka intinya adalah Bapak Ibu tinggal mengikuti saja apa yang sudah ada di template dan jurnal yang sudah publish di artikel yang sudah publish di jurnal tersebut, sehingga nanti akan sama dan chance untuk diterimanya atau dipublish di jurnal tersebut itu lebih banyak gitu ya, seperti itu. Ya, ini di jurnal GSAE ya, di punya UNJ. Next ya. Nah, ini Scientia Educatia. Jadi ini jurnal pendidikan sains ya. Ini dari Tadris IPA Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya lagi-lagi posisinya ini sistematika yang ini ya, yang dibuat oleh jurnal pendidikan sains gitu. Jadi nanti yang berkaitan dengan sains kayak misalkan
biologi, fisika, kimia gitu ya. Tadris kimia, tadris matematika gitu. Nah, itu skupnya itu boleh diterbitkan di jurnal pendidikan sains gitu ya, di Scientia Education gitu. Nah, ini terkait dengan sistematikanya, ada judul, penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, saya mengulas dua saja ya. Tadi kan di abstrak dan pendahuluan. Nah, sekarang di metode penelitian dan hasil dan pembahasan. Seperti biasa di metode penelitian, kita membuat ya, atau misalkan menuliskan apa yang sudah kita catat dari hasil penelitian begitu ya, mulai dari misal kita menggunakan tempatnya di mana gitu ya, lalu sampelnya, populasinya gitu ya, seperti apa pengambilan populasinya, pengambilan sampelnya seperti apa dari populasi begitu. Nah, itu ditulis gitu. Dan penggunaan aplikasi rumusnya juga terkait dengan populasi dan sampel itu ditulis, sehingga nanti akan terlihat bahwa rumusnya seperti ini, pengambilannya seperti ini, sehingga itu akan terlihat jelas. Kayak misalkan saja untuk pengambilan namanya sampel ya, bisa random sampling atau cluster random sampling gitu. Jadi masing-masing berbeda gitu, banyak, dan itu dijelaskan di metode penelitian. Lalu di hasil dan pembahasan seperti biasa ya. Jadi hasil dari proses metode itu dengan pengukuran itu apa yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan pengaruh, misalkan ada pengaruhnya terkait dengan korelasi, ada hubungannya gitu. Nah, terkait dengan penjelasan dari hasilnya itu di pembahasan. Jadi di situ nanti ada kayak semacam diskusi gitu ya, discuss terkait dengan hasil yang sudah ditemukan oleh Bapak Ibu gitu, sehingga nanti itu menjadi acuan, atau hasil itu menjadi acuan untuk bisa penelitian selanjutnya. Kalau misalkan didapatkan ada peluang untuk meneliti lebih dalam ya, nanti peneliti selanjutnya gitu itu akan meneliti variabel lain atau yang terkandung di dalam penelitian Bapak Ibu. Jadi bisa diperdalam atau diperluas gitu ya, tergantung nanti yang mau diambil celahnya seperti apa. Jadi hasil dan pembahasan intinya seperti itu. Jadi hasil dari penelitiannya apa, lalu diberikan uraian, pembahasan, impactnya seperti apa gitu, implikasinya seperti apa gitu, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan di penelitian begitu ya. Dan itu semuanya sudah ada gitu ya di hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu tinggal merangkum saja gitu, tidak susah gitu ya. Seperti itu ya. Next ya. Nah, ini di Journal of Applied Science, Engineering, Technology and Education ya. Ini di ASCI International. Nah, seperti biasa ada title, author, abstract, introduction gitu ya, introduction, research methodology, hypothesis testing, result and discussion, conclusion and reference. Nah, jadi memang masing-masing beda ya. Ada kalau di sini kan research and discussion gitu. Jadi hasil dan pembahasan. Jadi discussion itu adalah proses pembahasan. Jadi nggak usah Bapak Ibu, kok beda discussion gitu. Jadi memang di pembahasan juga ada proses diskusi yang kita ambil gitu dari proses penemuan atau temuan dari hasil penelitian gitu. Nah, lalu ada conclusion. Nah, conclusion ini kan kesimpulan, sehingga nanti kalau misalkan hasilnya itu adalah pengaruh gitu ya, ada pengaruhnya gitu. Nah, maka otomatis kita akan memberikan perlakuan terhadap variabel yang menyebabkan
misalkan decision making itu menjadi lebih efektif gitu. Terkait dengan itu misalkan kayak trust, kepercayaan, lalu ada kemampuan manajerial yang mendorong, contoh gitu ya, yang mendorong decision making itu menjadi lebih efektif. Nah, maka kepercayaan dan kemampuan manajerial ini ditekankan atau terus diupayakan untuk ada gitu, untuk lebih memaksimalkan keputusan-keputusan yang diambil itu lebih baik gitu, sehingga tidak tidak mencederai gitu ya proses dari keabsahan dari pengambilan keputusan tersebut gitu ya. Perlu memperhatikan hal-hal yang kayak stakeholder dan lain-lain. Tidak otoriter begitu ya, seperti itu. Nah, itu yang ditekankan nanti. Itu ya. Nah, ini selanjutnya ada bioedukasi jurnal pendidikan biologi ya, ESA-nya 24429805 Universitas Muhammadiyah Metro. Ini tinggal dilihat saja nanti. Jadi kalau yang bidang-bidang sains tadi ada ya. Nah, ada sistematikanya judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Nah, di saran dan daftar pustaka biasanya ya saran terkait dengan misal untuk kalau misalkan penelitiannya di guru, tentu misalkan untuk meningkatkan misalkan ya pengetahuan guru begitu ya implikasinya, sehingga guru lebih memperhatikan pada saat proses pembelajaran, misalkan menggunakan metode atau misalkan pendekatan belajar yang berbasis IT begitu, sehingga anak-anak menarik gitu ya. Nah, terkait dengan misalkan hasil belajar atau prestasi gitu, jadi seperti itu. Nah, jadi di bagian saran itu prosesnya ya seperti itu gitu, semuanya dijelaskan yang terkait, entah itu guru, stakeholder misalkan, lalu nanti ada pemerintahan atau dinas pendidikan di kota ya, kabupaten gitu ya, sehingga nanti bisa naik ke provinsi, sehingga itu menjadi sumbangsi untuk memecahkan permasalahan pendidikan gitu ya yang terjadi di sekolah gitu. Lalu daftar pustaka juga tidak semuanya dimasukkan ke dalam artikel ilmiah. Jadi memang yang sudah tercantum saja yang dipakai gitu, yang dimuat ke artikel ilmiah. Dan kalau ada menggunakan kayak reference gitu ya, model reference gitu kan, nanti ada Mendeley gitu ya, dan yang lainnya begitu. Nah, itu bisa digunakan, jadi itu akan sangat sesuai gitu ya antara yang dikutip dengan daftar pustaka. Terkadang kan yang dikutip apa gitu ya, yang di daftar pustaka apa, jadi nggak nyambung atau ada yang ada dan tidak ada gitu, jadi tidak sesuai. Nah, untuk meminimalisir menggunakan tadi ya bantuan untuk referensi gitu ya, bisa Mendeley, kayak bisa juga Zetero gitu, untuk agar kesesuaian antara yang dikutip dengan yang dicantumkan di daftar pustaka begitu ya. Jadi itu ya tadi ya Bapak Ibu sedikit terkait dengan sistematika penulisan artikel ilmiah ya, baik di jurnal internasional atau di jurnal nasional umum gitu ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan ya pengetahuan, wawasan, sehingga Bapak Ibu menjadi lebih mengerti dan paham dan bisa mengaplikasikannya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan di dalam proses membuat artikel ilmiah gitu ya, karena dasar basicnya hasil penelitiannya sudah ada, jadi tinggal dimasukkan saja begitu ya. Baik ya, itu Bapak Ibu terkait dengan materi hari ini ya. Oke ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Dan insya Allah nanti materi selanjutnya itu kita akan
membahas ya, terkait dengan bagian yang lain dari membuat artikel ilmiah yang siap publish. Begitu ya. See you next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.